Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Saya harapkan pada malam ini kamu dalam kondisi yang baik. Hari ini Pak Yuda mereview tema 1 subtema 4, pertumbuhan tanaman. Perkembangan tumbuhan, macam perkembangbiakan tumbuhan ada dua. Pertama, vegetatif, kedua, generatif. Vegetatif maksudnya perkembangbiakan yang tidak melalui perkawinan. Contohnya, tanaman umbi-umbian, tunas pada pisang, stek, spora, dan cangkok. Generatif perkembangbiakan yang melalui perkawinan. Ya, contohnya di samping ini. Ya, tanaman sepatu. Ya. Jadi perkembangbiakan dengan cara penyerbukan. Maksudnya benang sari merupakan kelamin jantan dan putik kelamin betina, di mana benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari, dan putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Ini ya, ini benang sari ya, ini kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Prosesnya, serbuk sari di kepala sari jatuh ke kepala putik. Itu dengan cara bisa karena angin, bisa karena serangga, banyak serangga ya, bisa tawon, bisa kupu-kupu, dan lainnya. Ya, yang mana sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Ya. Di dalam bakal biji terjadi pembuahan. Hasil pembuahan berupa zigot. Ya, ini zigot ya. Di dalam bakal buah ini ada zigot banyak ya. Yang mana biji dalam lembaga akan menjadi tanaman baru. Ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsi. Organ yang membentuk umbi adalah ada batang, ada akar, dan lapis. Batang, jadi badang yang tumbuh dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Itu maksudnya umbi batang ya. Umbi batang itu sebenarnya adalah cadangan makanan bagi tumbuhan itu, contohnya kentang. Sekarang umbi akar, yaitu akar yang menggelembung, membesar, berisi cadangan makanan. Jika umbi ini tanam bersama pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Contoh dahlia, wortel, lebak, singkong. Yang dimaksud singkong ini beda ya dengan tela pohon. Ini singkong ini biasanya merambat tanamannya. Pada singkong, umbi akarnya tidak dapat berkembang biak karena tidak ada pangkal batang. Sedangkan wortel dan dahlia bisa karena ada tunas pada pangkal batangnya. Yang ketiga, umbi lapis. Ya, umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Bagian atas umbi lapis tumbuh daun, sedangkan bagian bawah terdiri dari cakram dan akar selabut. Contoh bawang merah, bawang putih. Perkembangbiakan dimulai dari siung, dari tunas ke tiak paling luar. Perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi. Ingat ya, spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Contohnya pada paku-pakuan. Ya. Bisa melihat di samping ini
gambarnya. Ini papakuannya. Jenis spora. Spora tumbuhan paku-pakuan. Spora dibentuk daun khusus pembentuk spora. Jadi pakuan ini yang merah ini adalah sporofit atau spora dibentuk pembentuk daun khusus ya, pembentuk spora. Itu sporofit ya ini. Ini ya. Spora terdapat dalam kotak spora atau sporangium. Kalau di papakuan warnanya merah kecil-kecil. Yang berkumpul di sonus yang ada di bawah sporofil. Ketika sporangium pecah, maka spora bertebaran. Spora pada ganggang. Spora terdiri dari zoospora dan aplanospora. Zoospora memiliki bulu getar, dapat bergerak bebas dalam air, kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Spora lumut. Spora terbentuk dalam sporangium. Ketika sporangium pecah, maka akan bertebaran karena angin dan jatuh menjadi protonema atau lumut muda. Ini perkembangbiakan buatan ya. Ada berapa ini? Ada cangkok, menempel, menyambung, atau mengenten, stek, merunduk. Nah ini yang sebelah kanan itu, nah ini gambarnya ya. Cangkok memperbanyak tanaman dengan cara memotong dahan induknya. Tumbuhan di cangkok adalah dikotil, maksudnya berkeping dua atau bijinya berkeping dua. Contoh jeruk, jambu, mangga, rambutan, dan sebagainya. Menempel atau kelasi. Menempel mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Contoh mangga manlagi dengan gadung, di mana menyatukan karena adanya sifat yang unggul pada tanaman ya. Ini ya. Jadi diambil tunasnya aja. Maksudnya bagian tunasnya aja, lalu ditempelkan di tanaman lain. Menyambung atau mengenten, menyatukan batang bawah dan atas tanaman yang sejenis. Menggabungkan dua tanaman yang memiliki sifat unggul menjadi satu tanaman yang sifatnya lebih baik. Ini ya, dipotong lalu disambung ke tanaman lain yang juga memiliki keunggulan ya, sehingga tanaman baru itu akan memiliki karakter yang lebih baik lagi. Stek memperbanyak tanaman dengan memotong batang tanaman induknya. Nah ini contoh tanaman tebu, ketela pohon ya, mawar, melati, dan kangkung. Ini ya, stek. Merunduk memperbanyak tanaman dengan menundukkan batang induk atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Kalau sudah ada akar lalu dipotong. Contohnya apel, selada air, anggur, dan sebagainya. Ini ya, dirundukkan sampai keluar akar. Setelah itu dipotong dahannya ini ya. Ya ini menarik ini, karya mozaik ya. Mozaik merupakan gambar atau lukisan yang dibuat menggunakan material atau bahan dari keping-kepingan yang sengaja dibuat dan ditempel pada media datar dengan lem. Kepingan itu bisa dari bahan keramik, kaca, bijian, daun, ataupun kayu. Mozaik seni dua dimensi ya. Alat yang digunakan kertas, fungsinya media yang akan digambar. Pensil, fungsinya membuat pola gambar.
Lem, fungsinya menempelkan bahan yang digunakan. Nah, sini contohnya gambarnya. Mozaik ya. Ini. Sikap persatuan dan kesatuan. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Salah satu contoh adalah piket kelas yang dilakukan dengan bekerja sama dengan anak lain. Ya, kerjasama adalah suatu bentuk dari kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Manfaat kerjasama mempercepat penyelesaian pekerjaan, meringankan beban biaya yang ditanggung, terbentuknya persatuan dan kebersamaan. 4. Meringankan beban pekerjaan. Kalau kita perhatikan penokohan dalam drama, ada 3. Pertama, protagonis atau pemain utama atau tokoh pendukung cerita. Antagonis, pemain penentang, biasanya lawan protagonis. Tritagonis atau pemain pembantu. Unsur dalam kerjasama dilakukan oleh lebih dari 2 orang. Ini unsurnya ya. Kedua, terjadi komunikasi yang baik. Ya, jadi kerjasama itu harus ada komunikasi ya. Nggak boleh nggak ada komunikasi. Nanti salah pengertian. Yang ketiga, adanya tujuan yang sama. Nah ini soal pembagian bilangan. Seperti kemarin untuk soal matematika, kamu harus lebih hati-hati. Ya, harus bedakan antara ratusan, puluhan, dan satuan. Contoh ini, yang sering kamu salah adalah jika soalnya berupa cerita, itu pasti kamu bingung nanti dan banyak salahnya. Contoh ini, ibu memiliki 924 buah, di mana nanti akan dimasukkan ke dalam 7 keranjang. Berapa buah yang dimasukkan ke dalam keranjang? Jadi 924 bagi 7. Ini contohnya ya. Nah, sekarang kita bagi ya. 9 dibagi 7 bisa enggak? Kalau nggak bisa, dicari perkalian 7 yang di bawah 9. 700, 7 ya, 7. 7 bagi 7 berapa? 1. Karena ini ratusan, ya kan? Belakangnya ada 9 ini kan ratusan. Sedang 7 harus ratusan. Karena itu kalau 7 tambah 02 maka atas bawah ditambah 002. Ya. Yang kedua, kita kurangkan. Hasilnya 224. Sekarang kita bagi 7 lagi. 2 bagi 7 bisa nggak? Kalau nggak bisa, maka kita ambil yang kedua. Jadi 22. 22 bagi 7 bisa nggak? Nggak bisa. Dicari di bawah 22 yang merupakan kalian 7. Yaitu 21. Ya. 21 21 bagi 7 berapa? 3. Karena ini masih puluhan dan ratusan, maka dikali 10. Artinya tambah 01. Karena di sini tambah 01, maka atas juga tambah 01 ya. Kalau dikurangkan jadi 14, ya kan? 14 bagi 7 bisa enggak? Bisa. Berapa? 2. Ya, jadi nil ya. Dikurangi 14 kurang 14 sama 0 ya. Hasilnya 132 ya. Jadi kamu harus pelan-pelan. Yang kedua, contoh kedua. Ibu membeli jambu 320 buah. Kemudian ibu membagi 5 tetangga.
berapa jumlah jambu yang diterima tetangga. Nah, ini ya. Pertama, kamu buat pembagian. 230 bagi 5. Sekarang 2 bagi 5 bisa enggak? Tidak bisa. Karena itu ambil yang kedua. 23. 23 bagi 5 bisa enggak? Enggak bisa. Dicari perkan 5 yang di bawah 23. Apa? 20. 20 bagi 5 berapa? 4. Karena ini ratusan, nah 230 ratusan, maka 20 separatusan gimana? Kali 10. Kalau kali 10, 20 kali 10 berapa? 200. Kalau bawah ditambah 01, maka atas tambah 0,01. Karena kali 10 kan? Ya. Hasilnya kalau dikurangkan 30. 30 dibagi 5 bisa enggak? Bisa A, ya 6. Akhirnya 3 bagi 5, 6 ya. 30 kurang 30, 0. Nah, jadi ibu membagi ke 5 tangganya sejumlah 46 buah. Mungkin itu saja yang bisa Pak Yuda sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.